Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya akan langsung ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, kalau mengacu pada evaluasi-evaluasi, catatan-catatan yang kemudian mungkin sering ya disampaikan oleh Pak Prabowo untuk menteri-menterinya begitu. Ini di sektor apa Bang yang setidaknya mungkin mendapat rapor merah dari Presiden dan juga akankah Pak Prabowo ini juga mempertimbangkan kalau tadi disebut oleh Bang Hensat kegaduhan-kegaduhan publik begitu ya sebagai masukan nanti jika memang betul ada reshuffle? Aduh, jawab gitu ini pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Nanti kita jadi dianggap mewakili atau mendahului Pak Presiden ya terkait dengan hal itu. Saya nggak bisa jawab ya masalah itu atau memberikan kisi-kisi. Walaupun sebenarnya dari pihak kita dan juga mungkin dari teman-teman juga yang lain ya kan. Ada Bro Hensat, ada Bang Ansi juga sudah sama-sama tahu lah ya. Banyak sekali variabelnya. Tapi balik lagi yang ingin saya sampaikan bahwa faktor kinerja itu paling penting ya. Kinerja itu bisa dibagi beberapa hal ya kan. Termasuk salah satunya ya kan bisa mengimbangi ritme daripada presiden. Jangan kalau kita analogikan presidennya sudah tancap gas dengan kecepatan 100 km per jam, tapi para menterinya cuma 60 atau 50 km per jam. Artinya ada ya Bang ya menteri-menteri yang hanya 60 km per jam. Itu merupakan suatu keniscayaan bahwa itu pasti ada yang gitu. Jadi artinya kan banyak juga ya kan tipe-tipe orang kan macam-macam ya. Ada yang dia fast learning ya kan, tidak mempunyai kompetensi yang langsung di bidang itu ya kan, tapi dia bisa fast learning ya kan, kemudian bisa menguasai dan memahami alam pikir dan style dari Pak Presiden seperti itu. Ada juga yang mempunyai kompetensi tapi tidak bisa menyesuaikan dengan ritme dari presiden. Kan ini kan variabel-variabel yang bisa dijadikan acuan sebenarnya. Tapi yang pasti ya program strategis nasional itu tentunya menjadi salah satu concern daripada Pak Prabowo dan pemerintahan Prabowo Gibran ini tentunya. Nah dari situ aja lah ini ya clue-nya ya, kita melihat di berbagai sektor supaya ini bisa tetap berjalan sesuai dengan target. Nah, seperti kan kita kasih contoh ya kan di Kementerian Pertanian. Ya kan kita bisa akui Kementerian Pertanian untuk di beberapa sektor sudah jauh melampaui dari target yang ditentukan. Ya kan? Nah, itu harusnya itu menjadikan role model untuk di sektor-sektor lain ya kan gitu. Nah, hal seperti inilah yang mungkin harus dipahami di sektor bagaimana kita harus bisa bersuasembada pangan, suasembada energi, ya kan, kemudian berdikari di bidang digital, ya kan, dan di bidang-bidang lain, ya kan, di bidang teknologi, macam-macam itu teknologi, ya kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin akan menjadi acuan ke depannya selain faktor-faktor politis tadi. Bahwa beliau juga ya harus kita tahu karena undang-undang sudah sudah menetapkan bahwa beliau mempunyai hak prerogatif, beliau yang lebih tahu nanti bagaimana beliau juga kan tentunya karena itu merupakan hak prerogatif, artinya presiden kan tidak bisa didikte, ya kan, tidak bisa didikte oleh narasi-narasi publik yang belum tentu juga itu clear, ya apakah itu memang benar-benar suara publik atau tidak, kan gitu kan, apakah itu ditunggangi atau tidak. Kan seperti itu. Nah, walaupun kita tidak menutup mata, ada beberapa pembantu-pembantu yang mungkin memberikan statementnya itu tidak tepat lah yang dirasa seperti itu. Tapi ya itulah perjalanannya. Ada yang bisa dibina, ada yang tidak bisa dibina. Oke, ya baik kan? Bang Hendarsam. Ya, baik, Bang Hensat, kalau Anda melihat polanya nih, kalau kita lihat kan Pak Prabowo tuh baru sekali ya melakukan reshuffle. Yang sering adalah orang-orang yang kemudian ini dinilai mungkin kinerjanya kurang, ini mengundurkan diri dengan sendirinya. Kita sudah 2 kali kalau tidak salah melihat kasus serupa. Anda melihatnya ini akan betul melakukan reshuffle kah atau dengan cara khas Pak Prabowo yang lainnya, Bang Hensat? Iya, apapun itu kan ada pergantian ya. Yang Hasan kan nggak jadi. Ya. Sekalipun sempat mundur ya. Iya, tempatnya Gus Miftah juga nggak diisi gitu ya. Saya nggak tahu tuh tempatnya Prof. Bambang Brojo itu diganti atau tidak. Karena kan dia menjadi dekan di ADB di Jepang ya.
Tapi yang jelas kalau memang mau ada pergantian sih Pak Prabowo ganti-ganti aja gitu. Kemarin kan juga sempat ada beberapa pergantian yang memang sudah waktunya ya, seperti di kepala BSSN gitu ya. Itu kan memang diganti, kemudian ada yang diteruskan di apa namanya BPS, Biro Pusat Statistik, biarin diteruskan juga. Jadi artinya kalau mau reshuffle sih reshuffle aja. Tapi itu pertanyaan bagus, apakah nanti menterinya mundur duluan atau di reshuffle gitu. Ada yang sudah di reshuffle kan Mendikti, tapi dia ngakunya udah mundur duluan. Itu nggak masalah Tiara. Yang paling penting kan mesinnya jalan terus gitu. Kemudian pemerintahannya jalan terus dan semakin baik. Justru kalau ada menteri yang merasa dia menimbulkan kegaduhan, atau dia sudah tidak lagi fit dengan posisinya, atau dia menilai dirinya memang tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan Pak Prabowo, ya bagus kalau mau resign kan, mau mengundurkan diri kan. Jadi itu juga mempercepat kinerja Pak Prabowo dan yang paling penting kan tidak banyak lagi ada catatan-catatan evaluasi gitu. Memang Pak Prabowo saya mengundurkan diri karena saya nggak bisa Pak di posisi ini. Tapi Anda melihat ini strategi lain dari Pak Prabowo nggak sih? Dengan adanya mungkin beberapa orang yang dinilai kurang ini mundur dengan sendirinya? Iya, sangat mungkin demikian ya. Kita dengar desas-desus ya. Ini desas-desus nih. Kalau ada pejabatnya Pak Prabowo atau orangnya Pak Prabowo yang memang tidak mampu tuh katanya kan ada yang datang ke dirinya ya. Sebagai utusan Pak Prabowo, bro lo mundur aja bro gitu. Tapi kan ini levelnya desas-desus. Kita kan nggak bisa membuat ini benar atau tidak. Tapi ya yang dilihat rakyat seperti kita ini kan, ini jalan nggak program-programnya, beneran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo gitu. Kalau nggak diinginkan sama Pak Prabowo dan kemudian masih ada di situ kan rakyat juga protes terus. Akhirnya ini gimana sih kok program-programnya tidak jalan ya, padahal kan menterinya banyak, kepala lembaga juga banyak gitu. Misalnya Badan Pengentasan Kemiskinan tuh, Mas Budiman ya, teman saya juga tuh. Nah itu sampai mana tuh kira-kira tuh, gitu ya. Nah itu dia perlu kan menyampaikan hal-hal itu kepada publik, berkomunikasi dengan publik bahwa ini loh yang sudah saya lakukan gitu. Karena Pak Prabowo sudah menentukan 6 bulan. Di 6 bulan kinerja dia nilai 6. Nah selanjutnya tuh pasti kan Pak Prabowo akan melakukan evaluasi itu kepada para menterinya. Misalnya kemarin ada case pagar di tengah laut itu ya. Nah itu kan masih jadi misteri itu sampai sekarang karena ternyata nggak selesai itu pagar tengah laut kan. Ya. Itu kan juga pasti Pak Prabowo melakukan evaluasi. Misalnya ada minyak kita yang katanya 1 liter 750 ml doang tuh kan dikorupsi 250 tuh kalau nggak salah ya. Nah itu gimana tuh? Jadi banyak sekali hal-hal yang timbul di permukaan, di publik, dan publik menginginkan ada action dari Pak Prabowo. Dan tapi publik juga mengerti kalau Pak Prabowo mintanya 6 bulan, ya udah kita tungguin lah. 6 bulan ini gimana? Sudah berlalu 6 bulan, sekarang sudah hampir 8 bulan. Ya. Nah ini gimana kinerja para menterinya gitu ya. Semuanya sih saya yakin saat ini percaya kepada Pak Prabowo. Program-program Pak Prabowo juga jalan terus. Yang paling deket kan Koperasi Merah Putih. Ya sudah ditunggu aja. Rakyat Indonesia tuh baik-baik, dia tunggu aja apa yang paling tepat buat dilakukan oleh pemerintah, tapi efeknya dia nantikan. Yang sekarang banyak dinantikan oleh rakyat kecil, yang terutama yang berjibaku di jalanan adalah perbaikan ekonomi. Penghasilannya, dia bilang gini, pendapatannya sih sama, penghasilannya berkurang. Jadi misalnya pendapatannya 100.000, tapi karena bahan bakunya jadi 60.000 ya penghasilannya berkurang 40.000. Padahal tadinya penghasilannya 80.000 misalnya gitu. Itu kan ekonomi dan ditunggu segera perbaikannya oleh masyarakat. Gitu. Publik menagih lah ya, intinya saat ini adalah momentum publik kemudian ini melihat seperti apa kemudian ini ketegasan Presiden terhadap menteri-menterinya yang sudah dievaluasi begitu. Silakan Bang Yansi. Ya setidaknya mungkin ada 2 catatan ya dari saya terakhir. Yang pertama itu adalah pemerintahan ini juga perlu memastikan bahwa ada kebebasan ekspresi dalam iklim demokrasi hari ini. Kemarin kita baru menyaksikan ada seorang mahasiswa S2 UI yang menulis artikel di Detikcom secara kritis. Tetapi kemudian diskursus ini yang harusnya merupakan suatu proses intelektual, kemudian direspon dengan cara-cara barbarian, kekerasan. Itu satu hal yang menjadi catatan penting dalam bagaimana membangun kualitas demokrasi di negara kita. Dan ini juga adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Yang kedua adalah bagaimana menciptakan iklim investasi. Ya, kenapa? Investasi ini penting untuk menciptakan lapangan kerja. Dan iklim investasi yang kondusif antara lain adalah bisa memberikan rasa aman kepada para investor. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana menindak secara tegas aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ataupun kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini harus betul-betul menjadi perhatian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara terkait dengan kabinet atau pemerintahan ini, Presiden Prabowo ini ibarat leader, ibarat konduktor yang memimpin sebuah orkestrasi. Beliau tentu dituntut memiliki kejelian dan kepekaan untuk mendengar di mana suara sumbang ini. Ya, kira-kira alat musik mana yang memainkan nada secara salah. Ya. Dan saya yakin Presiden Prabowo 6-7 bulan ini sudah punya data informasi yang akurat, penilaian tersendiri. Dan di tangan beliau sebenarnya beliau sudah punya raport mana yang mendapatkan angka biru, mana yang itu angka dia. merah. Ya. Nah, tinggal ketegasan. Ingat, tantangan bagi Indonesia hari ini tidak sederhana. Tantangan besar harus dijawab juga dengan kerja-kerja besar. Dan kerja-kerja besar itu pertama-tama adalah dengan bagaimana memastikan bahwa loyalitas, soliditas, dan efektivitas kerja dari pemerintahan ini bisa sungguh menjawab apa yang menjadi visi dan aksi kerja dari Presiden Prabowo Subianto. Oke, kita tunggu dan akan melihat ya seperti apa dan siapa-siapa saja. Kalau tadi Bang Ansy melihat siapa-siapa saja yang kemudian ini mendapat rapor merah dan juga rapor biru, siapa yang kemudian ini perlu dievaluasi lebih lanjut oleh Presiden begitu ya. Tentu kita harapkan juga dalam waktu dekat ya informasi tersebut akan kita dengar sama-sama. Terima kasih banyak Bang Ansy, Bang Hensat dan juga Bang Hendarsam sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Tiara. Pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi bersama rekan saya Maria Segaf. Tetaplah bersama kami.